Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alfian Firdaus dari Prodi PGSD kelas 1B dengan NIM 210611000062. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin seringkali kita lihat atau ketika kita mengaji, pasti banyak sekali. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Ada 4 hukum tajwid yang perlu kita semua ketahui. Yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ifa. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang izhar. Izhar secara bahasa artinya jelas. Jadi, ketika melafalkan huruf nun sukun atau tanwin, kita membacanya secara jelas. Nah, kapan kita bacanya? Tentu saja jelas ketika jika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 6 huruf alqi. Maka disebut dengan bacaan izhar alqi. 6 huruf izhar alqi yaitu pertama, hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Dan itu semua huruf yang keluar dari tenggorokan. Maka ada juga yang mengatakan izhar halqi. Halqi sendiri artinya tenggorokan, karena huruf-huruf tadi keluar dari tenggorokan. Sekarang kita kasih contoh bacaan izhar halqi. Contoh yang pertama yaitu nun sukun bertemu hamzah. Man amana. Cara membacanya yaitu secara jelas. Man amana, bukan mang amana, itu salah. Contoh yang kedua, nun sukun bertemu kha. Min hadid. Contoh yang ketiga yaitu nun sukun bertemu kha. Man khaffat. Contoh yang keempat, nun sukun bertemu ain. Min alag. Nun sukun bertemu ghin. Min ghil. Nun sukun bertemu ha. Bacaan hukum tajwid yang kedua yaitu idgham. Idgham sendiri artinya memasukkan. Idgham di sini terbagi menjadi dua, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna. Idgham artinya memasukkan, biguna artinya dengan berdengung. Huruf idgham biguna ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Dikatakan idgham biguna yaitu jika ada nun sukun atau tanwin ketemu salah satu dari 4 huruf tersebut dan tidak berada dalam satu kata, maka disebut dengan idgham biguna. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin dimasukkan kepada huruf sesudahnya dan dibaca berdengung kira-kira 2 harokat. Contoh yang pertama yaitu nun sukun bertemu ya. Famaya'mal. Cara membaca yang benar yaitu famaya'mal. Itu tadi cara membaca yang benar, bukan famaya'mal. Nah, itu salah. Terus contoh yang kedua yaitu nun sukun bertemu mim. Mimma, bukan minma. Itu salah. Contoh yang ketiga yaitu nun sukun bertemu waw. Cara membaca yang benar yaitu miwalin. Itu tadi cara membaca yang benar, bukan miwalin. Itu tadi salah. Selanjutnya yaitu idgham bila guna. Pengertian idgham sendiri artinya memasukkan, sedangkan bila guna artinya dengan tidak berdengung. Kebalikannya dari idgham biguna. Huruf idgham bila guna ada 2, yaitu lam dan ro. Dinamakan idgham bila guna yaitu jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf tersebut, yaitu huruf lam dan ro, maka dinamakan dengan bacaan idgham bila guna. Cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dimasukkan ke huruf selanjutnya dan dibaca tidak berdengung. Contoh bacaan idgham bila guna yaitu pertama, cara membaca yang benar yaitu miladun, bukan min ladun, bukan, itu salah. Jadi
miladun tanpa mendengung. Contoh yang kedua yaitu latiful lima, bukan latifun lima, itu salah. Contoh yang ketiga qalilil layusbih. Cara membaca yang benar yaitu qalilil layusbih, bukan qalilin layusbih, itu salah, dan seterusnya. Hukum tajwid nun sukun dan tanwin yang ketiga yaitu iklab. Iklab secara bahasa artinya pembalikan. Iklab secara istilah artinya jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka disebut dengan bacaan iklab. Cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin diganti menjadi mim dan dibaca berdengung sekira 2 harokat. Seperti yang ada di gambar, yaitu pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 15. Yang cara membacanya yaitu bisultonim bayin. Itu tadi cara membaca yang benar, bukan bisultonim bayin, bukan, itu salah. Terus contoh yang kedua yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 22. Rojmam bil ghaib, dan seterusnya, itu dibaca ba diganti menjadi mim, yaitu rojmam bil ghaib, bukan rojma bil ghaib, itu salah. Hukum nun sukun dan tanwin yang terakhir adalah ifa atau sering dikenal dengan ifa hakiki. Ifa sendiri artinya samar. Huruf ifa hakiki ada 15, yaitu ta, sa, ja, da, dal, ja, sin, swin, sod, do, to, do, fa, kof, kaf. Dinamakan ifa yaitu jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf di atas, maka dinamakan dengan bacaan ifa hakiki. Cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dibaca samar-samar antara izhar dan idgham. Contoh bacaan ifa hakiki yaitu pada huruf ta, nun sukun bertemu dengan ta. Ming tilko. Cara membaca yang benar yaitu ming tilko, dibaca mendengung sambil samar-samar, bukan min tilko. Nah, itu tadi salah. Contoh yang kedua yaitu nun sukun bertemu dengan da. Cara membaca yang benar yaitu ming duni, bukan min duni, dan seterusnya.